Baik, pendengar di manapun Anda berada, dari Kampung Bahari Nusantara, Desa Sabang, Kecamatan Galang, Radio Republik Indonesia, RRI Toli, kembali menyapa Anda dalam program Dialog Tanggap Bencana. Baik, untuk program Dialog Tanggap Bencana dari Desa Sabang, kita akan membahas topik daerah pesisir rawan tsunami, bagaimana edukasi terhadap masyarakat. Dan untuk membahas topik tersebut, telah hadir di kantor Desa Sabang saat ini. Yang pertama saya perkenalkan Pak Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Toli, Letkol Laut Pelaut Alfi Rutiani Musa Samban. Selamat sore Pak Komandan. Selamat sore. Ya, dan yang berikutnya Ibu atau Asih Dwi Utami, observasi dari BMKG Toli. Assalamualaikum, selamat sore Bu Asih. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selaku tuan rumah Pak Kepala Desa Sabang, Pak Suri Haji Buding. Selamat sore Pak Suri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar daerah pesisir rawan tsunami, bagaimana edukasi terhadap masyarakat? Seperti kita ketahui bersama bahwa memang wilayah Sulawesi Tengah, utamanya Kabupaten Toli dan juga Kabupaten Bol, ini masuk dalam peta rawan dengan bencana alam, utamanya tsunami. Nah, tentunya bagaimana langkah kita untuk menyikapi terkait hal ini, sehingga tentunya hal-hal yang tidak kita harapkan saat terjadi bencana itu dapat diminimalisir sekecil mungkin, baik korban jiwa maupun korban materi. Baik, saya ke Pak Suri Haji Buding selaku Kepala Desa Sabang. Pak Suri, kalau kita melihat memang posisi Desa Sabang ini kan merupakan daerah pesisir. Nah, bagaimana juga mitigasi yang dilakukan oleh pihak desa kepada masyarakat dengan melihat potensi ancaman bencana tersebut, Pak? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Toli Buol dan Parigi. Kurang lebih hampir 2 bulan yang lalu, setelah mungkin lagi viral-viralnya terkait masalah informasi terkait masalah tsunami, kemudian cuaca yang seringkali tidak menentu. Alhamdulillah pihak dari BPBD Kabupaten Toli telah melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kurang lebih hampir 40 warga dari tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan kurang lebih 2 bulan yang lalu itu. Kami melakukan sosialisasi beserta masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat, dan sesuai informasi dari pihak bencana BPBD Kabupaten Toli, memang Desa Sabang ini artinya diperhadapkan langsung dengan kondisi-kondisi terkait mungkin masalah tsunami. Dan kami dari pemerintah desa, setelah adanya informasi tersebut, artinya kita juga belum tahu kebenarnya karena ini masih melalui media sosial, tapi mungkin BPBD langsung tangkap pada waktu itu, langsung melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, karena pada waktu itu juga masyarakat sudah resah dengan informasi-informasi yang ada di media sosial. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita diperlihatkan peta yang diperlihatkan oleh BPBD terkait masalah bencana tsunami ini. Rupanya memang Laut Sabang, kemudian Bajugan dan Aung ini memang langsung berhadapan langsung. Dan makanya pada waktu itu kami setiap Jumat setelah Ba'da Jumat itu kami selalu memberikan informasi kepada masyarakat terkait masalah bencana ini. Dan kami dari pemerintah desa beserta masyarakat ini sudah menempatkan semacam rambu-rambu yang semacam tanda-tanda bahwa di mana ada titik kumpul, kemudian masyarakat akan lari kemana pada saat bencana. Nah, ini masih dalam bentuk baliho. Rupanya bencana angin puting beliung lagi melululantakkan ini tanda-tanda yang kami sudah pasang. Dan alhamdulillah dari masyarakat juga sudah ada yang dibuat jalan-jalan untuk pada saat tsunami itu. Ada beberapa kebun warga kami sudah bersihkan dan dibuatkan jalan untuk naik ke gunung kalau misalnya memang tiba-tiba mungkin tsunami itu datang tiba-tiba. Itu barangkali. Baik, saya ke Asih Dwi Utami dari BMKG Kabupaten Toli. Baik, sebenarnya terkait informasi potensi
rawan gempa dan tsunami. Untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli, utamanya Kecamatan Galang, Desa Sabang ini bagaimana BMKG memberikan juga edukasi kepada masyarakat. Intinya bahwa edukasi sehingga masyarakat lebih memahami dan tidak mendapat informasi yang sepotong-sepotong sehingga menimbulkan kekhawatiran dan kepanikan di tengah masyarakat. Silakan, Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berbicara mengenai isu-isu gempa yang belakangan ini hangat-hangatnya ya dibicarakan di masyarakat. Sebenarnya isu ini bukan kali ini saja kami angkat, kami informasikan. Bahkan sebelum-sebelumnya sudah kami informasikannya kepada masyarakat. Terutama yang menjadi perhatian itu sebenarnya itu di wilayah selatan Pulau Jawa. Namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya di wilayah Indonesia ini memiliki potensi-potensi gempa bumi yang cukup besar. Nah itu tujuan informasi yang kami sampaikan itu juga bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada agar masyarakat itu teredukasi atau lebih aware lah, lebih paham bagaimana sih langkah-langkah atau upaya yang perlu dilakukan ketika menghadapi bencana tersebut. Demikian. Baik, saya ke Pak Dan Lanal Toli-Toli. Sebagai kampung bahari Nusantara, Pak Danal, dengan 5 klaster di dalamnya, salah satunya bagaimana mewujudkan masyarakat pesisir yang tanggap bencana. Nah, dari Lanal sendiri bagaimana untuk terus mengedukasi dan memitigasi terkait potensi bencana untuk Desa Sabang sebagai kampung bahari Nusantara, Pak Danal, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Selamat sore kepada seluruh pemirsa RRI. Untuk pertanyaan yang diajukan kepada saya, untuk memitigasi kampung bahari Nusantara yang ada di Desa Sabang ini. Jadi saya menempati jabatan Komandan Lanal Toli-Toli pada 1 tahun yang lalu, bulan Oktober akhir. Setelah itu awal tahun kemarin di tahun ini, maksud saya di 2024 bulan Februari, saya berkoordinasi dengan BPBD. Jadi dengan saya akan menunjuk kampung Sabang, Desa Sabang ini menjadi kampung bahari Nusantara. Kami juga berkoordinasi dengan BPBD agar supaya Desa Sabang ini menjadikan desa tangguh bencana. Jadi program itu Desa Tangguh Bencana itu ada di kegiatan atau program kerja dari BPBD. Harapan saya bersinergi dengan BPBD dan instansi yang lain agar supaya Toli-Toli, karena kita tahu sendiri Toli-Toli ini kan ada 450 lebih kilometer adalah pesisir pantai. Dan ada 103 desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli dan banyak juga yang desa di pesisir pantai. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh BMKG, kita aware atau kita berjaga-jaga apabila terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, terutama di daerah pesisir pantai adalah daerah yang sangat rawan terhadap bencana tsunami. Sehingga kami berkoordinasi dengan BPBD dan tadi juga barusan saya sebelum ke sini kami juga berkoordinasi dengan BPBD dan akan ditindaklanjuti ke depannya agar supaya desa-desa di pesisir harapannya bisa dijadikan desa tangguh bencana. Apa sih desa tangguh bencana itu? Salah satunya memitigasi kejadian yang tidak diharapkan. Seperti misalnya mensosialisasikan atau mengajarkan masyarakat setempat biar tahu jalur evakuasi. Setelah itu ada pembentukan tagana atau kalau di sini juga ada yang menyebut santana. Santana itu santri tangga bencana, tagana taruna tangga bencana, sehingga mereka bisa bersama-sama dengan instansi lain seperti misalnya TNI Polri, bersama-sama kita bekerja untuk menunjukkan jalur evakuasi itu kemana, sehingga harapannya apabila bencana itu terjadi kita dapat minimalkan. Demikian. Oke. Baik, berbicara terkait antisipasi bahaya tsunami. Salah satu hal yang menurut
informasi penting untuk terus dijaga dan dilestarikan, apalagi di kawasan pesisir adalah mangrove sebagai benteng alami. Jika terjadi bencana tsunami bisa mereduksi ancaman tersebut. Nah, untuk Desa Sabang sendiri terkait hal tersebut bagaimana Pak Kades untuk terus dijaga, bahkan mungkin yang sudah hilang bisa ditanam kembali untuk antisipasi atau mitigasi bencana kita? Iya, terima kasih. Kalau terkait masalah hutan bakau yang ada di Desa Sabang, alhamdulillah ini masih terjaga, masih aman dari orang bilang tangan-tangan jahat. Karena syukur alhamdulillah kurang lebih 6 bulan yang lalu kalau tidak salah ingat, dari pihak TNI AL juga sudah melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir Sabang. Ini hampir 50% lah yang hidup. Karena yang tidak hidup ini biasanya jalur-jalur nelayan yang dilewati, ya mau tidak mau, ya keinginan kami sebenarnya bersama Pak Dalnal, ya paling tidak pohon bakau ini harus tetap terjaga. Tapi kembali lagi persoalan nelayan yang harus dia lewati jalan perahunya. Jadi ya alhamdulillah lah selama ini bakau yang ada di Sabang cukup terjaga. Tapi menurut anggota Lana lalu, insya Allah Desa Sabang ini mau ada penanaman kembali lagi, karena ada beberapa titik lagi nih yang memerlukan penanaman mangrove. Ini mudah-mudahan ya tahun ini kita bisa laksanakan lagi, karena memang di sekitaran perbatasan Sabang Bajugan ini, karena memang kan Sabang Bajugan dan Aung ini kan memang tidak ada pohon bakau. Tidak ada pohon bakau. Dari setelah diperiksa dilihat dari Lanal juga memang harus diadakan penanaman mangrove di situ. Baik, saya kembali ke Asih dari observasi BMKG Toli-Toli terkait waspada bencana tsunami. Kita ketahui bahwa dalam beberapa hari terakhir ini terjadi gempa di beberapa tempat, termasuk kemarin di Gorontalo yang 6,4 ya. Ini kan juga dirasakan di Toli-Toli. Nah, bagaimana penjelasan kepada masyarakat, utamanya masyarakat Toli-Toli terkait hal tersebut? Jangan sampai masyarakat juga merasa was-was, wah ini di daerah dekat-dekat kita ada gempa-gempa besar. Ini sebenarnya bagaimana untuk hal tersebut penjelasannya secara keilmuan? Silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya untuk di wilayah Indonesia sendiri ya, kita memiliki karakteristik itu yang unik sekali, karena wilayah kita ini tuh dikelilingi oleh 3 lempeng. Ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, ketika lempeng-lempeng ini mengalami pergerakan, maka akan menimbulkan getaran. Nah, itulah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Nah, selain dari gempa-gempa tektonik tersebut, gempa bumi di wilayah Indonesia juga dapat disebabkan oleh aktivitas gunung api, karena kita ketahui bahwasanya di wilayah kita kan disebutkan ring of fire ya, maksudnya dikelilingi oleh gunung api. Jadi itulah mengapa wilayah Indonesia itu sangat rawan terjadi gempa. Nah, yang perlu diwaspadai itu ketika terjadi gempa dengan kekuatan lebih dari 7 skala Richter dengan pusat gempa itu di laut. Nah, itu yang bisa berpotensi terjadinya tsunami. Demikian. Oke. Baik, kembali ke Pak Letko Laut Alfirud Yani Musa Samban. Seperti disampaikan tadi Pak, bahwa untuk Desa Sabang memang kategori mangrove-nya masih agak terjaga ya. Karena tadi saya sempat jalan-jalan ke belakang kantor desa, ini mangrove-nya masih kelihatan hijau dan masih panjang ke laut. Tapi bagaimana juga dari Lanal untuk terus menjaga kawasan mangrove yang ada dan juga menambah mangrove yang titik-titik yang sudah mengalami kerusakan atau hilang mangrove-nya Pak Dalanal? Terima kasih. Untuk mangrove memang di 5 klaster itu termasuk salah satunya adalah penanaman mangrove, karena masuk di salah satu klaster untuk penanaman mangrove. Harapannya memang tidak cukup sampai di sini saja untuk mangrove. Harapannya kita bisa menambah penanaman mangrove di Desa Sabang ini, sehingga tujuan dari penanaman mangrove atau fungsi dari tanaman mangrove itu sendiri yang bisa membantu abrasi pantai, mereduksi adanya gelombang dari laut ke darat, itu dapat tercapai. Selain itu juga oksigen yang dihasilkan oleh mangrove itu, kalau tidak salah saya sampaikan, itu 3-5 kali dari hutan tropis. Harapannya dengan kita menanam dan memelihara mangrove ini, harapannya masyarakat
mengetahui fungsi dan tugas fungsi dari mangrove sehingga dia tidak lagi mungkin melewati jalan yang sudah ditanami mangrove sehingga mangrove itu dapat tumbuh dan besar dan baik. Terima kasih. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih di program Dialog Tanggap Bencana 2024 dari Kampung Bahari Nusantara, Desa Sabang, Kecamatan Galang. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan narasumber yang telah hadir, kita akan jeda sejenak. Kita dengarkan dulu yang berikut ini. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Bersama kami di program Dialog Tanggap Bencana 2024 langsung dari Kampung Bahari Nusantara, Desa Sabang, Kecamatan Galang, dengan topik kita daerah pesisir rawan tsunami, bagaimana edukasi terhadap masyarakat. Kita masih bersama Dan Lanal Tritoli, Letkol Laut Pelaut Alpirut Yani Musa Samban, kemudian observasi BMKG Tritoli Asih Dwi Utami, dan juga Pak Kepala Desa Sabang Pak Suhri Haji Buding. Baik, tadi Pak Kades menyebutkan bahwa untuk Desa Sabang sebagai langkah mitigasi telah membuat jalur-jalur evakuasi. Nah, sebenarnya untuk Desa Sabang dari berapa RT atau RW ini, daerah mana yang memang perlu diedukasi, yang sangat rawan mungkin karena jaraknya yang dekat dengan pesisir atau di daerah yang seperti Teluk begitu, Pak Suri, silakan. Iya, kalau di Sabang ini kurang lebih panjangnya ini daerah pesisirnya ini hampir 3 kilo. Kemudian terdiri dari 3 dusun dan kemudian 7 RT RW. Nah, dari ketiga dusun ini semua diperhadapkan langsung dengan Laut Sulawesi. Dan alhamdulillah jalur-jalur yang telah kita buat ini
karena memang dari ketiga dusun ini yang diperhadapkan dengan Laut Sulawesi kurang lebih hampir 100 meter itu di belakangnya itu sudah pegunungan. Jadi paling tidak memang kalau sudah ada tanda-tanda alam, paling tidak masyarakat yang penting mungkin bencana itu mungkin pada saat bukan tidur malam lah, mungkin masyarakat masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri karena rumah penduduk ini masih berdekatan dengan pegunungan yang ada. Dan dua dusun ini kami sudah buat jalur evakuasi, paling tidak mungkin untuk sementara masyarakat kalaupun hal terburuknya mungkin bencana itu datang, ya sudah ada jalur yang kami sediakan. Kami bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat membuat jalur itu. Tinggal satu dusun ini karena mungkin sudah tidak ada isu-isu lagi, makanya masyarakat mungkin untuk melaksanakan kerja bakti dalam hal untuk membersihkan jalan evakuasi ini tidak ada lagi. Karena awalnya yang dua dusun ini memang setelah viralnya di media sosial itu ya, masyarakat kurang lebih 1 hari ke depannya itu, besoknya ya sudah langsung, Pak kita kerja bakti, dia bilang harus bikin jalur evakuasi, dia bilang. Ya saya bilang ya sudah, mari kita sama-sama. Dan alhamdulillah dari BPBD juga lalu itu sudah melaksanakan pelatihan terkait bagaimana cara mungkin kalau ada korban, cara mengangkatnya, kemudian evakuasi kalau mungkin hal terburuknya ada yang meninggal dunia. Itu kami sudah dilatih semua, dan syukur alhamdulillah memang Pak Dan Lanal perhatiannya ke Desa Sabang ini cukup luar biasa, karena beberapa kali pelaksanaan di tempat kampung bahari yang Balai Desa Lamen yang kita rehab, beliau tetap hadir bagaimana dengan masyarakat bisa berbaur. Ini Pak, melalui kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dan Lanal beserta anggota yang sudah mempercayakan kampung bahari ini ditempatkan di Desa Sabang. Baik, ke Asih Dwi Utami, berbicara terkait mitigasi bencana, utamanya bencana gempa bumi, apalagi masyarakat Sabang ini kan masyarakat pesisir, ya mungkin sebagian masyarakatnya juga sebagai nelayan. Nah, bagaimana harusnya sikap atau langkah yang dilakukan oleh masyarakat jika terjadi gempa dengan potensi tsunami, baik masyarakat yang saat berada di darat maupun masyarakat yang sementara melaut. Ini bagaimana sebenarnya langkah-langkah yang harus dilakukan agar masyarakat tidak panik, karena menurut informasi dari tim SAR itu bahwa kepanikan juga menjadi salah satu hal yang malah membuat kita menjadi korban. Silakan. Nah, baik, terima kasih. Berbicara mengenai mitigasi ya. Jadi setiap bencana itu memiliki mitigasi yang berbeda-beda, baik itu banjir, longsor, gempa bumi maupun tsunami. Dan di sini bagaimana sih cara memitigasi ketika menghadapi bencana seperti gempa bumi dan tsunami? Nah, ketika terjadi gempa bumi, ketika kita merasakan getaran dengan cukup kuat ya, segera berlari keluar ruangan, entah itu ke lapangan terbuka atau ke tempat terbuka, jauh dari pepohonan maupun bangunan tinggi. Nah, bagaimana jika teman-teman yang berada di dalam ruangan seperti di lantai 3, lantai 4, nah ketika merasakan getaran, berlindung di bawah meja atau di benda-benda yang sekiranya kokoh. Nah, ketika kondisinya sudah kondusif, segera berlari ke luar ruangan. Nah, berbeda dengan gempa bumi dan tsunami, saat mitigasi tsunami kita menerapkan golden time. Jadi setiap daerah itu memiliki golden time yang berbeda-beda. Seperti kalau di wilayah selatan Jawa itu memiliki golden time sekitar 15 hingga 20 menit. Nah, berbeda dengan di Palu ya. Di Palu itu hanya sekitar 5 menit. Jadi kita memiliki waktu 5 menit untuk evakuasi. Itu tergantung dari titik lokasi pusat gempa di laut dengan jarak di daratan. Nah, bagaimana sih cara kita memitigasinya? Jadi kita itu menerapkan 20-20-20. Jadi ketika kita merasakan getaran dengan durasi sekitar 20 detik, segera berlari ke tempat-tempat aman, evakuasi ke tempat aman selama 20 menit. Kemudian bagaimana dengan teman-teman yang berada di pesisir pantai? Jangan langsung ketika kita merasakan getaran yang kuat malah kita ngecek ke pantai, ini mau tsunami kak, karena ketika kita ke pantai malah justru kecepatan air laut ke daratan itu sangat cepat. Jadi nggak usah kita ngecek ke laut, langsung saja kita evakuasi ke tempat-tempat tinggi 20 meter, setidaknya 20 meter lebih tinggi dari garis pantai, entah itu kita lari ke gunung atau ke bangunan-bangunan yang
cukup tinggi. Seperti itu, demikian. Oke. Baik, kembali ke Pak Dan Lanal. Sebagai daerah bahari dengan berbagai kekayaan dan potensi, namun demikian juga kita memiliki salah satu ancaman. Salah satunya adalah utamanya di Toli-Toli ini adalah ancaman terkait gempa megatrust dan tsunami. Ini juga bagaimana Pak untuk terus mengedukasi utamanya kepada generasi muda kita, supaya generasi muda kita juga menjadi generasi yang selalu waspada dan tanggap bencana, sehingga kapanpun itu bencana terjadi, mereka telah memiliki pengetahuan terkait bagaimana untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya, Pak Danlano. Ya, terima kasih. Kalau dari saya, pembentukan desa tangguh bencana itu penting, sehingga dengan dibentuknya seluruh desa pesisir menjadi desa tangguh bencana, pelajaran itu pasti akan diinformasikan oleh BPBD. Sama seperti halnya BPBD sudah menyampaikan kepada Sabang yang disampaikan oleh kepala desa. Dan harapan saya seluruh desa pesisir di Toli-Toli dibentuk menjadi desa tangguh bencana. Jadi dari sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana dan pasca bencana itu terjadi, pelajaran itu atau sosialisasi itu bersama-sama BPBD, desa itu sendiri, Taruna Tangga Bencana itu diinformasikan, kami dari Angkatan Laut juga hadir di sana, bersama-sama mensosialisasikan bagaimana hal terbaik yang kita lakukan sebelum, pada saat pelaksanaan, dan sesudah terjadinya bencana itu sendiri. Terima kasih. Nah ini kan Sabang selain sebagai desa pesisir juga memiliki destinasi pariwisata. Salah satu destinasi pariwisata yang cukup menarik di Toli-Toli. Bagaimana juga kolaborasi dari Lanal bersama perangkat desa untuk mitigasi bencana di objek atau destinasi pariwisata kita, Pak dan Lanal? Kalau menurut saya, baliho dipasang itu bagus. Jadi tidak terus kita hadir baru menyampaikan, tetapi dengan mungkin spanduk atau baliho ditaruh di situ bagaimana himbauan terhadap adanya bencana dan bagaimana caranya memitigasi bencana, itu saya rasa hal yang baik untuk mengedukasi para wisatawan. Baik, kembali ke Pak Kades, sebagai desa wisata juga. Nah ini bagaimana juga Pak Kades untuk selain pemukiman di masyarakat di desa Sabang juga untuk mitigasi bencana di pantai Sabang sana, Pak? Iya, memang secara kebetulan objek wisata Pantai Sabang ini milik Pemda dan kami tetap berkolaborasi, saling membantu terkait adanya mungkin ancaman bencana. Bahkan ada dua kami punya petugas, yaitu Bangkamdes, kami tempatkan di area wisata itu setiap Sabtu dan Minggu untuk menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan, karena memang pengunjung ini biasanya anak-anak yang umur 2-3 tahun itu yang hobinya mungkin berenang, mandi semua. Paling tidak ini kan pegawai dinas terkait ini kan hanya mungkin menyediakan tempat, tapi dalam hal persoalan keamanan pengunjung ini yang tidak disediakan. Makanya kami sebagai pemerintah desa menempatkan 2 personal kami setiap Sabtu Minggu itu untuk membantu jangan sampai ada masyarakat yang mungkin terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, mungkin semacam tenggelam, tercebur ke laut. Ya paling tidak ada yang bisa membantu, ada yang pantau dari posisi pantai. Dan alhamdulillah juga kami sudah disampaikan lalu Lanal bahwa ada anggota Lanal yang ditempatkan di desa Sabang untuk membantu persoalan keamanan masalah pantai wisata dan pesisir desa Sabang ini. Tinggal bagaimana memang ke depannya, saya sampaikan lalu kepada Pak Dan Lanal, ya paling tidak kalau misalnya memang anggota ini memang mau berposko di desa Sabang, ya paling tidak ini menjadi PR kami. Kalau bisa memang anggota ini tinggal di sini, ya alhamdulillah, karena memang rawannya desa kami ini pada saat musim-musim air surut ini banyak orang-orang dari kampung sebelah turun, ya mungkin bahasanunya datang balobe cari ikan di pantai kami. Ya biasanya ini rata-rata terumbu karang ini diinjak. Ini menjadi masalah besar juga. Belum lagi yang pakai kompresor, belum lagi yang pakai panah. Tapi ini kan
biasanya semua rata-rata orang yang datang kemari. Kami juga tidak bisa apa-apa, begitu ada yang pihak Bangkamdes kami desa ada yang tahan, tanya ya, kayak kami ini Pak cuma mencari sesuap nasi, ini kendala lagi, jadi masalah besar juga. Artinya orang mungkin untuk makan sehari itu saja untuk dicari, tapi tiba-tiba diperhadapkan persoalan hukum, ini jadi dilema juga. Karena mungkin kurangnya sosialisasi kepada masyarakat ini dari pemerintah setempatnya di desanya itu, ya akhirnya mereka datang ke Sabang untuk mencari nafkah di sini, tapi tidak melihat resiko yang ditimbulkan apa yang mereka lakukan di sini. Belum ada lagi yang pakai racun tuba itu. Ada yang pernah kami proses, tapi ujung-ujungnya juga kembali lagi ke pemerintah desa diperhadapkan, ya bagaimana ini Pak Kepala, pekerjaannya seperti ini saja, nelayan penghasilannya hanya 30.000 per hari. Nah kalau orang-orang seperti ini diperhadapkan mungkin sampai di penjara, kasihan lagi. Itu lagi yang paling tidak mungkin ya dalam kesempatan ini mungkin desa-desa tetangga paling tidak ya menghimbau kepada masyarakatnya bahwa dengan datang ke desa tetangga, desa Sabang, mungkin datang Balobe atau apa, ya akhirnya terumbu karang yang ada di Sabang ini rusak itu. Baik, mungkin langsung ke Pak Dan Lanal. Nah ini Desa Sabang sebagai desa bahari, kampung bahari Nusantara dengan berbagai potensi di dalamnya. Salah satunya adalah potensi wisata di Sabang termasuk Pulau Sabang. Nah bagaimana sebenarnya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kelestarian terumbu karang dan lain sebagainya itu juga merupakan salah satu mitigasi untuk mencegah bencana. Karena biasanya kalau saya perhatikan pantai yang karangnya juga sudah hilang itu biasanya abrasi cepat sekali Pak Dalan. Ini bagaimana juga untuk mengedukasi kepada masyarakat seperti Pak Kades bilang antara kebutuhan tapi dengan lingkungan. Ini bagaimana Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Jadi di 5 klaster kami di Kampung Bahari Nusantara adalah salah satunya klaster pertahanan. Jadi klaster pertahanan ini bisa nanti dimanfaatkan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya terumbu karang. Dan sebagai informasi juga, memang selain di tempat-tempat lain, Desa Sabang juga kami pernah tanam terumbu karang, sehingga memang akhirnya bisa dijadikan destinasi pariwisata bawah laut. Ini sangat bermanfaat untuk pariwisata, di klaster pariwisata juga yang ada dibentuk di Kampung Bahari Nusantara untuk memikat para wisatawan dari luar untuk hadir ke Desa Sabang ini. Jadi manfaat dari terumbu karang ini sangat banyak. Salah satunya yang sudah disampaikan tadi juga untuk mereduksi gelombang laut yang ke pantai sehingga abrasi pantai dapat tereduksi atau berkurang. Selain itu juga anggota kami yang di Babin Potmar atau Bintara Pembina Potensi Maritim dari Lanal Toli-Toli selalu berjalan ke desa-desa pesisir untuk menyampaikan kepada masyarakat. Kalau kemarin sebagai informasi juga di Kampung Bahari Nusantara kami yang ada di Desa Kapas, tidak hanya kami bapak-bapaknya tapi ibu-ibu Jalasenastri pun hadir ke sana. Jadi di klaster pendidikan itu anak-anak SD dikumpulkan jadi satu bersama dengan instansi lain, sama dinas pendidikan dalam hal ini Ibu Yohana guru SD itu juga hadir, dinas kesehatan juga hadir mengedukasi anak-anak SD ini bagaimana pentingnya laut, bagaimana apa saja yang dikandung di dalam laut itu, ada ikan, ada terumbu karang, dan bagaimana cara menanam mangrove dan kebersihan pantai. Sama juga seperti yang kami lakukan pada saat beberapa waktu yang lalu ke Lutungan. Kami juga hadir di sana kepada anak-anak SD, kami membersihkan pantai dan mensosialisasikan bagaimana pantai itu kita harus rawat karena laut bukan tempat sampah. Demikian. Baik, saya kembali ke Asih Dwi Utami, observasi BMKG Toli-Toli. Berbicara terkait bahaya bencana di daerah pesisir.
hari Sabtu kemarin kalau tidak salah ada 2 daerah kita di Bajugan dan di Sambujang yang terkena dengan air rob atau gelombang pasang. Nah ini lewat kesempatan saat ini, bagaimana juga sebenarnya informasi kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir mengantisipasi terkait perubahan cuaca, karena memang dalam beberapa tahun terakhir ini cuaca juga agak setengah mati untuk kita prediksi. Ini bagaimana untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mengurangi dampak risiko kerugian yang ditimbulkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk daerah pesisir sendiri ya, memang bencana-bencana yang sering terjadi itu tidak jauh-jauh dari air laut, baik itu tsunami, gelombang tinggi maupun di banjirop. Kalau tidak salah di wilayah Tol-Tol itu pernah terjadi banjirop di daerah Malangga ya. Nah itu juga disebabkan karena adanya pasang air laut yang cukup tinggi sehingga air laut tersebut itu menggenangi di daratan, di mana daratan itu lebih rendah dibanding muka air laut. Nah itu juga kita sampaikan kepada masyarakat ketika ada potensi atau peringatan dini terkait cuaca, adanya gelombang tinggi atau tingginya curah hujan, kami selalu informasikan baik melalui WA Group ataupun melalui media sosial. Nah seperti itu, demikian. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Dialog Tanggap Bencana langsung dari Kampung Bahari Nusantara, KBN Desa Sabang, Kecamatan Galang. Sebelum kita masuk di sesi ketiga untuk dialog kita akan kembali jeda, kita dengarkan yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di Dialog Tangga Bencana Daerah Pesisir Rawan Tsunami, bagaimana edukasi terhadap masyarakat. Kita masih bersama dengan narasumber yang hadir di sore hari ini di Aula Balai Desa Sabang, Kecamatan Galang. Saya kembali ke Pak Suri, Kepala Desa Sabang. Pak Kades, kalau kita berbicara terkait potensi bahaya daerah pesisir dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini, di mana diperkirakan bahwa permukaan air laut ini akan terus naik. Salah satunya adalah bahaya banjirop atau gelombang pasang. Tidak salah kemarin itu dilalos air laut sampai di jalan. Nah ini bagaimana juga antisipasi dari pihak desa dengan melihat perubahan iklim akhir-akhir ini, Pak Kades? Syukur alhamdulillah pasca hujan deras, kemudian sore harinya itu terjadi air pasang dan kemudian disusul dengan robnya itu mungkin sekitar jam-jam 6 itu sampai jam 7 malam. Tapi syukur alhamdulillah di Desa Sabang ini tidak ada terjadi mungkin, dan kemudian dampak kerugian kepada masyarakat juga saya lihat tidak ada, karena daerah pesisir kami ini mungkin masih daratannya ini mungkin agak tinggi ketimbang lautnya, karena memang di kisaran tahun 80-an itu memang rata-rata bangunan-bangunan yang ada di Desa Sabang ini memang masyarakat dulu bangun rumah itu ambil dari pasir laut. Nah, pasca tahun 2000-an kebetulan orang tua kami sebagai kepala desa itu melarang kepada masyarakat untuk dalam hal pembangunan rumah itu jangan lagi menggunakan pasir laut, karena dampaknya itu mungkin ke depannya ya anak cucu kita pasti membahayakan kampung kita sendiri. Dan syukur alhamdulillah pasca rob itu kurang lebih mungkin 1 minggu yang lalu ya, artinya Desa Sabang ini aman-aman saja.
Dan memang kalau air ini pasca kalau misalnya dia pas hujan deras kemudian disertai dengan air pasang, memang terkadang di sini ada banjir. Karena memang air yang dari Desa Tinigi kemudian Desa Tende semua pembuangannya ke Sabang. Jadi memang kalau misalnya pas air pasang, air lautnya lagi pasang, kemudian disertai dengan hujan deras, pasti banjir. Tapi banjir ini tidak ada masyarakat yang dirugikan karena memang rata-rata mungkin Kuala ini masih daratannya juga masih tinggi. Cuma memang kurang lebih 2 tahun yang lalu itu ada bencana besar kita memang berdampak ke pondok pesantren yang ada di Desa Sabang, tapi pada waktu itu juga BPBD sudah membantu kami dalam hal penyediaan kasur kepada anak-anak pondok pesantren itu barangkali. Oke. Baik, tadi menarik sekali bahwa untuk Desa Sabang ada hal-hal yang sifatnya untuk nilai-nilai tradisional yang masih terus dilestarikan, utamanya juga terkait pemampatan lingkungan untuk pembangunan. Nah, itu bagaimana juga nilai-nilai sosial, nilai-nilai tradisional yang diwariskan oleh para nenek moyang Desa Sabang ini hingga saat ini masih terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda kita, Pak Suri, sehingga potensi-potensi bencana itu bisa dihindari dengan terus menerapkan kearifan lokal itu. Iya, kalau kita ini di Desa Sabang artinya kearifan lokal ini masih terjaga bagus. Kemudian memang dengan adanya artinya mungkin ada pengikisan juga, cuma mungkin belum terlalu terpengaruh karena dengan adanya objek wisata ini kan ya mungkin mudah-mudahanlah tidak seperti Provinsi Bali. Artinya ya perubahan itu terlalu drastis, tapi objek wisata yang ada di Sabang ini saya lihat belum terlalu berpengaruh kepada kearifan lokal kepada masyarakat. Karena saya lihat masyarakat juga enjoy saja dalam hal mungkin ada pengunjung, mungkin pakaiannya di sana mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya lihat masyarakat juga masih enjoy saja, artinya tidak terlalu mempersalahkan. Saya lihat ya budaya-budaya kita di sini, kearifan lokal masih terjaga lah, karena kami di sini masih banyak orang-orang tua kita yang paling tidak ada beberapa lembaga keagamaan juga. Ini ada 2 pondok pesantren di Desa Sabang, ya paling tidak ini bisa membentengi kita juga anak-anak yang ada di Desa Sabang. Baik, saya kembali ke Pak Dan Lanal Toli-Toli terkait edukasi kepada semua masyarakat. Selain di Desa Sabang, seperti disampaikan bahwa memang Kabupaten Toli-Toli merupakan daerah pesisir. Kalaupun kita berbicara tentang KBN mungkin baru 3, Pak Dalannya. Nah, ini bagaimana juga ke depan untuk kampung-kampung yang lain terus diberikan edukasi dan sosialisasi, utamanya tadi itu menjaga kawasan bakau kita, karena terbukti bahwa kawasan yang masih ada bakaunya terhindar dari ancaman abrasi dan juga gelombang pasang yang hampir tiap tahun ini menjadi siklus untuk wilayah pesisir kita, Pak. Iya, terima kasih. Untuk memberitahu atau mengedukasi dan mensosialisasikan bagaimana pentingnya mangrove kepada masyarakat, salah satunya di setiap desa binaan kami atau Kampung Bahari Nusantara yang sudah ada 3 dan 1 desa binaan kami di Ginunggung, itu selalu kami laksanakan penanaman mangrove secara bertahap dan berkala. Setelah itu kami juga melaksanakan kerjasama dengan stakeholder yang terkait, dinas lingkungan hidup dan dinas-dinas lain, dan juga ada pemerhati lingkungan hidup, dan mencoba selalu memberikan edukasi. Seperti kemarin ada juga dari mahasiswa yang melaksanakan penanaman mangrove, begitu juga ada dari gereja Sentrum GPIBT melaksanakan juga pada saat kami masih baru di sini, ada undangan dan melaksanakan kegiatan penanaman mangrove. Jadi yang saya senang di Kabupaten Toli-Toli ini, kesadaran untuk menanam mangrove itu sebenarnya cukup baik. Namun demikian memang ada juga yang belum mungkin mereka belum mengetahui fungsi dan baiknya
pohon mangrove itu apa, sehingga pada saat kita tanam, karena itu melewati jalurnya dia, kebiasaan dia, kapalnya atau perahunya dia, akhirnya secara tidak sengaja dia lewat di sana, akhirnya tanaman mangrove itu tidak bisa bertahan atau mati. Dan juga mungkin ada juga yang sudah tertanam baik, bagus, sudah besar, itu dijadikan bahan bakar, maksudnya bakau ini ditebang, dijadikan untuk dibakar. Nah, itu juga mereka mungkin belum tahu fungsi dan tugasnya pohon bakau ini bagusnya seperti apa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pohon bakau ini atau hutan mangrove ini dia 1:3 dengan hutan tropis. Jadi kalau misalnya 1 hektar dari mangrove ini dipotong atau ditebang, berarti sama aja dia sudah menebang 3 hektar di hutan tropis. Sangat disayangkan oksigen yang dihasilkan oleh pohon mangrove yang sudah sangat besar akhirnya bisa hilang begitu saja. Jadi harapan saya memang selain kami, instansi lain, pemerhati lingkungan hidup bersama-sama memberi edukasi kepada masyarakat. Baik, kita sudah di ujung program dialog kita untuk saat ini, daerah pesisir rawan tsunami, bagaimana edukasi terhadap masyarakat. Saya akan minta penutup atau closing statement dari masing-masing narasumber. Saya pertama ke Asih Dwi Utami, observasi BMKG Toli-Toli. Memang Kabupaten Toli-Toli rawan dengan gempa megatrust dan tsunami. Tapi dari BMKG sendiri, lewat informasi tersebut, seharusnya bagaimana masyarakat menyikapinya? Intinya jangan panik, karena memang saat ini sedikit ada informasi terkait info ini, masyarakat langsung panik. Bahkan di kantor kami di RRI menjadi salah satu titik pengungsian kalau ada isu-isu terkait tsunami. Nah, harusnya bagaimana masyarakat membangun seperti masyarakat tetap care tapi tidak panik. Silakan. Baik, terima kasih atas closing yang diberikan. Sebenarnya kalau mau dibilang panik ya pasti tetap panik ya ketika kita menghadapi bencana tersebut. Tapi bagaimana kita masih dalam bisa mengontrol diri. Setidaknya kita tuh bisa melakukan evakuasi mandiri lah. Dari kami sendiri, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Yang melaut silakan melaut, yang di darat silakan melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, tujuan kami itu menyampaikan informasi itu bukan untuk menakut-nakuti, sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengedukasi dan memberikan informasi agar masyarakat kita ini bisa tanggap dan bisa mengetahui upaya yang perlu dilakukan ketika amit-amit kita menghadapi bencana tersebut ya. Dan sekali lagi jangan percaya hoax atau berita yang tidak benar, karena memang pas kemarin itu kita mendapat info hoax ya, di mana di situ tuh ada yang menyebarkan berita ke WA group akan terjadi gempa pada tanggal sekian, jam sekian, pokoknya sampai diprediksi sedetail itulah. Padahal kita kan kaget kan, maksudnya dari BMKG sendiri kan tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu, makanya jadi huru-hara. Jadi jangan percaya informasi yang tidak benar. Kalau misalnya ada berita-berita tersebut, segera konfirmasi ke instansi terkait, segera bertanya ke BMKG. Kalau misalnya ada terkait gempa dan tsunami, langsung bertanya ke BMKG seperti itu. Kemudian untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi lainnya terkait cuaca, gempa bumi, iklim, itu bisa melalui sosial media kami BMKG Toli-Toli ataupun melalui aplikasi info BMKG. Demikian. Baik, saya ke Pak Suryaji Buding selaku Kepala Desa Sabang. Apa yang bisa menjadi penekanan Bapak kepada semua masyarakat bahwa dengan potensi bencana yang ada, diharapkan masyarakat menjadi masyarakat yang peduli bencana, salah satunya dengan menjaga alam, sehingga jika terjadi bencana alam, kerugian baik materi maupun jiwa dapat diminimalisir. Silakan Pak Kades. Iya, ini closing statement saya barangkali yang terakhir. Jadi melalui kesempatan ini saya himbau kepada seluruh masyarakat, ini seperti apa yang disampaikan tadi juga dari BMKG, jangan terlalu cepat percaya hoax, karena ya itulah, kalau misalnya dari media-media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tulisan dan informasinya, paling tidak ini akan menjadi beban juga kepada kita semua. Karena terus terang kami juga sebagai pemerintah desa
memang kurang lebih 2 bulan yang lalu masuknya informasi itu ya, selalu kami ditanya kepada masyarakat bahwa bagaimana ini Pak terkait masalah informasi. Mudah-mudahan baik dialog ini yang dilaksanakan oleh RRI ini akan menjadi semacam pengetahuan juga kepada masyarakat seperti apa yang disampaikan juga dari BMKG, kemudian Pak dan Lanal. Mudah-mudahan ke depan kepada seluruh masyarakat baik di Desa Sabang dan seluruh Kabupaten Toli-Toli ini jangan terlalu cepat percaya hoax. Dan mungkin saran sedikit kepada mungkin BMKG melalui kesempatan ini, barangkali bisa membuat semacam Facebook agar supaya mungkin setiap harinya, setiap paginya itu barangkali bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait masalah cuaca. Karena yang ada sama kami ini pemerintah desa hanya di WA Group. Ya, WA Group. Ya, paling tidak mungkin ke depannya ada dalam bentuk Facebook, ya mungkin ditayangkan di Toli-Toli Bicara, paling tidak ya masyarakat yang pengguna media ini paling tidak bisa mengetahui terkait masalah cuaca. Itu barangkali dari saya dan Pak dan Lanal. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas perhatian Bapak kepada desa kami, sudah ditetapkan sebagai Kampung Bahari. Demikian. Baik, mungkin dari Ibu Asih bisa menambahkan untuk terkait Facebook tadi. Oh ya, izin menanggapi Pak. Untuk Facebook sendiri sebenarnya kami sudah mempunyai sosial media Facebook dan juga Instagram. Itu teman-teman bisa mencari username-nya tuh BMKG Toli-Toli. Nah, di situ juga kami setiap harinya memberikan informasi terkait perakiraan cuaca. Nah, setiap pagi juga dari teman-teman juga menyampaikan informasi perakiraan cuaca melalui media RRI ya Pak. Ya, demikian. Baik, saya ke Pak Letkol Laut Pelaut Alfirud Yani Musa Samban dan Lanal Toli-Toli. Di akhir dialog kita ini Pak, apa yang bisa menjadi penekanan harapan dari Pak dan Lanal kepada semua masyarakat, utamanya desa-desa pesisir di Kabupaten Toli-Toli, untuk selalu menjadi desa yang tangguh bencana, sehingga kita selalu siap siaga. Walaupun kita tidak mengharapkan bencana, namun demikian tentunya kita juga harus selalu siap menghadapi potensi apapun yang terjadi, utamanya bencana gempa dan tsunami yang hingga saat ini juga belum ada alat dan teknologi yang bisa memprediksi kapan dan waktunya terjadi. Silakan Pak Dalanan. Terima kasih. Kalau dari saya, agar supaya masyarakat tidak panik, sama seperti kalau anak sekolah mau ujian besoknya, kalau dia belum belajar dia pasti akan panik. Yeah. Tapi kalau dia sudah belajar, dia sudah persiapan, dia kemungkinan besar dia akan bisa mengerjakan dan tidak akan panik. Sama seperti halnya menghadapi bahaya tsunami. Apabila kita sudah mengetahui, apabila terjadi kejadian itu, tanda-tanda apa yang akan terjadi pada saat mau terjadinya tsunami, kemana dia akan pergi, jalur evakuasi yang seperti yang sudah disiapkan atau disiapkan oleh kepala desa di 3 dusun, tempat evakuasi sementara dia tempati, dan tempat evakuasi akhir pada saat selesainya gempa itu, saya rasa masyarakat pasti akan tenang dan tidak panik yang berlebihan. Harapan saya seperti awal saya sampaikan tadi, kepada seluruh stakeholder dan pemerintah daerah, agar supaya seluruh desa di pesisir dijadikan desa tangguh bencana, sehingga kepanikan yang terlalu berlebihan tidak terjadi kepada masyarakat, karena dia sudah tahu dan mempersiapkan diri. Setelah itu, seperti yang juga disampaikan oleh BMKG, 20 kali 3 tadi, 20 detik pada saat terjadinya gempa, kamu mempunyai 20 menit waktunya untuk menuju ke 20 meter lebih tinggi di atas permukaan air. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Lanal Toli-Toli, Pak Letkol Laut Pelaut Alfirud Yani Musa Samban yang sudah berdialog bersama kami di sore hari ini. Juga untuk Asih Dwi Utami, Observasi BMKG Toli-Toli, dan juga Pak Suri Haji Puding selaku Kepala Desa Sabang, dan juga untuk Anda semua yang sudah menyimak program dialog kami tanggap bencana langsung dari Desa Sabang dengan topik daerah pesisir rawan tsunami, bagaimana edukasi terhadap masyarakat. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sardono mengucapkan terima kasih. Selamat sore untuk Anda semua, dan tetap semangat, tetap tangguh, dan tetap waspada.